Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang Google Structured Data Testing Tool yang berubah fungsi dan pindah domain. Penasaran? Pengen tahu berita selengkapnya? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas suatu tools yang dibuat oleh Google, yaitu Structured Data Testing Tool, yang ternyata pindah domain. Nah, selain pindah domain, Structured Data Testing Tool ini juga berubah fungsinya. Nah, seperti apa perubahan fungsi tersebut dan kemana pindah domainnya? Nah, yuk mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama tentu aja kita harus ngebahas tentang structured data itu apa. Nah, buat teman-teman yang udah pernah menerapkannya, tentu nggak asing ya structured data. Nah, jadi structured data itu adalah format standar untuk memberikan informasi tentang halaman dan mengklasifikasikan konten halaman. Nah, contohnya kalau teman-teman itu membuat artikel atau membuat konten mengenai sebuah resep, maka teman-teman bisa memasukkan structured data mengenai resep tersebut pada halaman website. Mulai dari waktu, kemudian bahan-bahan, suhu masakan, kalori, dan lain sebagainya. Nah, nantinya Google akan memberikan reward. Nah, ini hanya untuk yang beruntung ya. Reward bagi yang menerapkan structured data ini. Nah, salah satu bentuk rewardnya itu adalah tampilan yang berbeda daripada tampilan yang lain. Nah, jenis structured data itu banyak banget. Nggak hanya resep, tapi ada banyak banget. Sehingga teman-teman bebas mau menerapkan yang mana. Oke. Itu tentang structured data. Kemudian, apa itu structured data testing tool? Nah, structured data testing tool itu adalah tools-nya Google. Tools ini menyediakan berbagai cara untuk mengembangkan, menguji, dan mengubah structured data yang teman-teman terapin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mulai menerapkan structured data, teman-teman bisa uji coba di sini. Udah benar belum penerapan yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa mengetes markup langsung berupa kodenya pada structured data testing tool ini. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa masukin URL yang udah teman-teman terapin. Nah, ini merupakan contoh hasil dari structured data testing tool. Oke, sekarang kita uji coba ya. Nah, oke, ini dia tampilan structured data testing tool. Nah, teman-teman tinggal masukin aja URL yang pengen dites. Nah, ini contohnya ya, Projasa Web. Nah, kemudian di running tesnya. Tunggu beberapa saat. Nah, mungkin perlu waktu ya. Nah, ini dia merupakan hasil dari testingnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman Projasa Web yang ini ada beberapa structured data yang saya terapin. Dari artikel, kemudian video objek, kemudian ada edge card juga, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya. Nah, di sini juga ada warning atau peringatan mengenai penerapannya. Mungkin ada beberapa yang harus saya perbaiki. Nah, ini adalah contoh structured data testing tool untuk mengetes halaman website tertentu. Oke, kita lanjut kepada presentasinya. Nah, oke, kemudian pada sekitar 6 bulan yang lalu ya, pada tanggal 7 Juli tahun 2020, Google ada membuat sebuah artikel mengenai Rich Result Test. Nah, apa itu Rich Result Test? Ternyata Rich Result Test ini adalah tools yang Google persiapkan untuk menggantikan Structured Data Testing Tool. Nah, ya pada tanggal 7 Juli kemarin ya, pemberitahuan ini. Nah, kemudian pada pemberitahuan ini juga, Google mengumumkan bahwa mereka itu sedang mempersiapkan untuk menghapus Structured Data Testing Tool. Nah, karena ada tools yang baru, maka Google akan menghapus Structured Data Testing Tool ini. Nah, itu yang terjadi ya pada 6 bulan lalu. Nah, selanjutnya, tepat pada tanggal 14 Desember, baru beberapa hari yang lalu, Google malah mengumumkan ternyata rencana penghapusan Structured Data Testing Tool itu dibatalkan. Google malah akan mengubah tujuan dari Structured Data Testing Tool ini, kemudian mengubah domainnya. Yang tadinya di Google, kemudian Google akan memindahkan kepada domain yang berbeda. Yang terjadi itu adalah Structured Data Testing Tool ini pindah ke domain schema.org. Nah, buat teman-teman yang udah menerapkan Structured Data, pasti kenal banget sama website yang satu ini. Karena kita belajar banyak mengenai Structured Data melalui schema.org ini.
Nah, nantinya teman-teman bisa melakukan testing langsung structured data yang teman-teman terapkan langsung dari skema.org. Nah, perpindahan structured data testing tool ini itu mulai bulan April tahun 2021. Jadi masih ada beberapa bulan. Selain dipindah, Google juga mengubah tujuan dari structured data testing tool. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa tujuan yang lama dari structured data testing tool ini adalah melakukan cek pada Google Search Rich Result Type. Nah, jadi teman-teman kan bisa ngetes ya, apakah penerapan structured data teman-teman itu memang bisa menghasilkan rich result gitu ya, menghasilkan resepi atau menghasilkan event atau menghasilkan produk dan lain sebagainya. Nah, itu dulu ya, tujuan yang lama. Nah, tujuan yang baru itu apa? Tujuan yang baru itu adalah memeriksa apakah markup yang teman-teman terapkan itu sudah sesuai standar skema.org atau belum. Nah, ini perbedaannya. Nah, karena tujuannya sudah berbeda, maka penggunaan dari tools ini juga teman-teman harus perhatikan baik-baik. Nah, ini merupakan pengumuman resmi dari Google tentang perubahan tujuan ini, serta perubahan domain yang baru. Nah, pengumuman ini tentu aja pada website Google Search Central ya. Nah, ini baru diumumkan tanggal 15 Desember, baru beberapa hari yang lalu lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah bahas panjang lebar mengenai Structured Data Testing Tool ini. Nah, sekarang kita akan ngebahas tools baru yang disiapkan oleh Google sebagai pengganti Structured Data Testing Tool. Nah, apa itu tools yang baru? Tools yang baru itu adalah Google Rich Result Test. Pada rilisnya, Google mengumumkan bahwa Rich Result Test ini memiliki beberapa kelebihan ketimbang Structured Data Testing Tool. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah bisa menunjukkan search feature enhancement yang valid yang telah Anda buat. Nah, sama lah ya, sama kayak Structured Data Testing Tool. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah menangani Structured Data Markup yang dimuat secara dinamis dan lebih efektif. Yang ketiga itu adalah hasilnya dalam versi seluler dan versi desktop. Buat teman-teman yang target marketnya desktop, juga bisa menggunakan tools ini sebagai alat tes. Kemudian yang terakhir itu adalah sesuai dengan laporan Search Console. Nah, jadi selain teman-teman bisa melakukan cek melalui Rich Result Test, ternyata penerapan markup teman-teman itu juga teman-teman bisa lihat dalam laporan Search Console. Karena di situ udah diberi section khusus untuk penerapan structured data ini. Nah, oke. Tools ini dapat teman-teman akses langsung pada URL berikut ini. search.google.com/test/rich result. Nah, yuk kita coba ya penerapannya. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Mirip sama Structured Data Testing Tool. Teman-teman tinggal masukin URL-nya aja. Ini saya coba masukin URL yang sama. Nah, ini udah langsung ya, nggak perlu diklik enter, udah langsung menganalisa dia. Silahkan ditunggu, mungkin perlu beberapa saat ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa halaman ini eligible for rich result ya. Nah, apa aja yang dideteksi oleh Google? Nah, ternyata ada rich result artikel, kemudian ada breadcrumb, kemudian ada FAQ, ada site link, kemudian ada video juga. Nah, ini ya. Ada video dan lain sebagainya ya. Terus ini tentu lebih baik buat teman-teman untuk melakukan tes terhadap rich result dari Google. Nah, tapi kalau teman-teman itu nggak hanya ingin ngetes Google, maka teman-teman bisa gunakan tools yang lama yang beralamat pada skema.org. Nanti ya, mulai bulan April. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari.
Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.